Jadi gue rekam tadi tapi pas gue mau pindahin filenya ke komputer, ke delete. Oke, jadi hari ini kita bakal bandingin sebuah controller yang harganya itu di 2,5 juta dan satu lagi itu di 400.000. Nah, gue udah pernah sih bikin video yang kayak gini ya, tapi di situ gue bandinginnya sama controller yang udah jadul gitu, harganya di 150.000. Jadi gue rasa nggak terlalu adil lah. Nah, di sini gue punya controller Xbox edisi Razer punya, yang memang kebetulan gue dikasih sih ini sama Razernya sendiri sekitar tahun lalu. Dan kalau gue boleh jujur sih, gue nggak bakal beli yang ini ya. Gue bakal pilih yang Xbox biasa aja, terus pakai adapternya gitu untuk bisa main wireless di PC. Tapi ya waktu itu kebetulan ditawarinnya ini, jadi gue pikir kayak ya boleh lah. Dan di sini untuk perbandingannya kita ada Rexus Daxa Asteria yang baru-baru ini aja keluar dan lumayan menarik sih ini. Gue baru aja beli produk ini sekitar 2 hari yang lalu dan gue udah cobain dan rasa-rasain apa perbedaannya sama si 2,5 juta ini dan ya kita lihat aja. Jadi yang paling pertama banget kita sebagai manusia itu ya kita pasti lihat desainnya dulu kan ya. Dan untuk desainnya sih gue bakal kasih ke Razer sih karena ya dari dulu memang controller Xbox itu selalu cakep menurut gue. Di sini ada RGB juga untuk kalian yang suka gituan. Untuk Rexus ini cuman punya LED aja yang warnanya itu cuman biru. Dan sedikit sayang aja sih karena LED biru itu menurut gue bikin produk tuh jadi kelihatan agak murahan sih. Tapi untungnya di sini kita bisa matiin. Yang Rexus ini sebenarnya nggak kalah bagus juga sih desainnya, apalagi yang warna hitam ini dengan aksen abu-abu yang menurut gue jadi bikin visualnya itu jadi ada tekstur. Dan ngomongin soal tekstur, memang yang abu-abu ini bahannya karet dan ada teksturnya gitu untuk pegangnya lebih grip aja pas gaming session. Anehnya itu gripnya cuma di atas doang, sedangkan gua rasa yang enak itu kalau gripnya ada di bagian belakang juga. Jadi jari-jari di belakang kita jadinya lebih nggak licin. Yang Razer ini gripnya full dari depan sampai ke belakang, jadi pegangnya sih lebih enak ya. Dan kebetulan ini lebih gendut juga, jadi untuk tangan gua yang agak sedikit besar ini juga lebih nyaman jadinya pegangnya. Yang Rexus ini agak sedikit ingetin gue sama controller PS5 ya bentuknya. Gue sih nggak ada sekarang, tapi waktu itu gue pernah cobain. Tapi untungnya yang bikin enak itu si Rexus ini juga ada sedikit beratnya lah. Jadi nggak kerasa kayak mainan plastik yang kopong gitu loh. Ini kerasa lumayan solid juga. Kerasa kayak harganya itu di atas 500.000 lah. Untuk tombol-tombolnya gue merasa dua-duanya bagus-bagus aja sih. Yang Razer ini pakai switch clicky, jadi memang sedikit lebih satisfying sih kalau dipencet, tapi lebih berisik juga jadinya. Tapi gue juga nggak ada masalah sama pencetannya yang ada di Rexus. Lebih sedikit wobble-wobble sih kalau gue rasain baik-baik ya. Kayak yang Razer itu lebih solid aja semuanya, kayak pencetannya itu lebih diem di sana. Dan jadinya pencetnya sedikit lebih enak lah. Cuman yang Rexus juga nggak ada masalah. Paling satu hal aja, yang Rexus ini LBRB-nya itu pencetannya agak sedikit di pojok keluar situ ya. Jadi kalau kita pencetnya itu di tengah atau mungkin di pojok dalam, agak sedikit lebih keras aja karena pencetannya itu di luar. Dan untuk tangan natural pegang gue sih kayak gini ya. Jadi terkadang pencetnya itu gue ngerasa agak sedikit berat aja. Masa kita harus pencetnya di pojok luar, itu bakal agak sedikit aneh aja dan nggak nyaman jadinya pegangnya. Di sini desain arrow keys-nya sedikit berbeda, lebih enak yang Razer punya aja menurut gua, lebih gampang gitu pencetnya. Tapi bukan berarti yang Rexus ini juga nggak enak ya, gua rasa itu sesuatu yang kita bisa terbiasa kalau kita udah pakai lama. Untuk pencetan triggernya yang LT dan RT ini, malah kebetulan yang Rexus ini gue lebih suka karena ada sedikit resistennya gitu kalau kita pencet, lebih berat sedikit ya. Sedangkan yang Razer itu lebih ringan dan agak sedikit linear gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa triggernya gitu. Makanya gue lebih suka yang Rexus ini. Untuk joysticknya di sini punya layout yang sama kayak Xbox, jadi balik lagi ke preferensi ya, kalian lebih suka yang mana. Gue kebetulan lebih suka yang kayak gini. Dan di sini Rexus joysticknya punya karet yang lebih ada teksturnya, jadi bikin jempol gue jadinya nggak terlalu kepleset kalau gue lagi main ya. Itu sesuatu yang gue sadar banget sama Razer ini. Tiap kali gue lagi pakai joysticknya ini, jempol gue pelan-pelan bakal kepleset terus dan gue harus balikin lagi. Jadi itu sesuatu yang agak sedikit nyebelin aja sama yang Razer. Sedangkan yang Rexus ini lebih grippy karena karetnya itu lebih enak menurut gua. Atau mungkin karena ini lebih baru aja sih. Tapi
ya sejauh ini sih gue merasa ini lebih enak. Tapi yang Razer ini bisa dilepas joysticknya, jadi kita bisa ganti juga. Seingat gue kita juga dapat spare-nya gitu di box-nya, sedangkan yang Rexus ini nggak bisa. Jadi mungkin kalau kita udah pakai lama dan udah mulai karetnya lepas-lepas ya, yang Razer kita bisa ganti dengan mudah. Percentage error untuk si Razer ini sekitar di 9-10%, sedangkan yang Rexus ini sekitar di 21-22%. Dan secara praktis sih gue nggak bisa rasain perbedaan ya. Mungkin balik lagi karena gue mainnya itu game-game AAA, dan memang katanya ya ini balik lagi ke game yang kita main. Tiap game itu bisa aja registernya cuma mentok sampai 100% walaupun kita udah keluar lingkaran itu. Jadi ya menurut gue sih ini sesuatu yang nggak terlalu masalah lah. Tapi kalau mungkin kalian lebih tahu soal topik ini, boleh coba tulis di komentar di bawah. Oke, jadi gue lupa ngomongin soal getarannya, dan mereka berdua ini punya getaran yang mirip banget sih ya. Mungkin yang Razer ini lebih kuat sedikit, tapi cuman sedikit aja. Si Rexus ini juga udah oke banget. Tapi sebenarnya kalau udah pernah rasain getaran di stick PS5, cobain yang lain itu jadi sedikit kurang banget. Terutama yang Razer ini sih, gue merasa kayak lemah banget gitu loh. Masa bisa sama dengan harga yang 400.000? Kan sangat mengecewakan. Nah, perbedaan lain antara Rexus dan juga Razer ini, mungkin si Razer ini karena lebih ditargetin untuk sebagai controller kompetitif ya. Jadinya ada 6 ekstra pencetan yang kita bisa customize di softwarenya. By the way, yang Rexus ini nggak ada software ya, jadi ini memang tinggal plug and play aja. Menurut gua sih ya lebih simple ya kayak gitu. Dan bisa jadi ini bisa kasih kita kayak posisi yang lebih curang gitu ya. Kalau misalkan musuh kita punya controller yang nggak punya ekstra makronya gitu, ya ini kalau kalian memang suka main kompetitif, mungkin harus lihat-lihat controller yang punya ekstra makro kayak gini. Dan yang ini juga bisa kayak kunci trigger buttonnya gitu, jadi dia nggak bakal travelnya jauh banget, dia bakal lebih pendek untuk bikin triggernya lebih cepet. Mungkin kayak untuk nembak duluan atau gimana lah. Gue nggak tahu lah, itu gimmick mungkin. Tapi ya fitur yang keren aja. Balik lagi karena gue nggak main kompetitif, jadinya gue nggak terlalu explore banget sama makronya itu. Gue sama sekali hampir nggak pernah pakai ya. Jadi buat gue sih yang Rexus ini juga udah oke-oke aja. Fitur yang Rexus punya dan yang Razer ini nggak punya itu adalah pencetan turbo. Jadi kita bisa aktifin turbonya untuk bikin tombolnya itu lebih gampang di spam. Jadi instead of kita pencet-pencet terus kayak gini, kita bisa tahan aja langsung dan dia bakal kepencet-pencet terus. Lumayan enak sih kalau kayak contohnya GTA gitu, dimana kita harus pencet A terus berkali-kali untuk kita lari. Di sini kita bisa tinggal tahan aja A-nya dan dia bisa lari dengan kenceng. Daripada tekan-tekan kayak gini terus, itu bakal pegel jempolnya. Jadi ya fitur yang lumayan enak lah. Tapi terkadang kalau gue lupa matiin, gue kayak suka ini kenapa gitu. Ternyata mode turbonya itu masih nyala, jadi kita mesti matiin dulu dengan pencet clear. Dan turbonya ini juga untuk masing-masing tombol ya, bukan untuk langsung semua tombolnya jadi turbo. Jadi kita tinggal pencet kayak A terus turbo, dan A-nya doang yang turbo, sedangkan yang X, yang Y, yang B itu nggak bakal kena efek. Jadi ya lumayan enak lah. Nah, tapi fitur terbesar yang Rexus ini bakal menang daripada si Razer yaitu adalah wireless. Nah, ini sebenarnya agak nggak adil juga sih sebenarnya ya, karena yang Razer ini aja yang kebetulan itu nggak punya fitur wireless, sedangkan controller Xbox yang normal yang lain itu udah bisa wireless. Cuman karena gue memang seringnya pakai yang ini, gue paling kenal juga sama stick PS yang ini, stick PS lagi, controller maksudnya, dan menurut gue bakal menarik aja untuk bandingin yang harganya itu jauh lebih mahal. Ini kan sekitar kayak 7 kali lipat lebih mahal, dan lihat apa sih perbedaannya sebenarnya. Dan sebenarnya sih menurut gue nggak ada perbedaan yang jauh banget gitu loh. Kalau misalkan gue dikasih pilihan antara dua ini, gue nggak tahu fiturnya sama sekali, gue nggak tahu harganya, cuman dibilang ini bisa wireless, itu nggak bisa, gue bakal pilih yang bisa wireless. Karena buat gue itulah yang bikin controller itu enak, kita bisa main sambil nyender di kursi, angkat kaki mungkin ke meja, dan bisa main game sambil santai. Nggak kayak mouse dan keyboard, dimana kita harus stay aja terus di meja gitu loh. Enaknya controller itu bisa sambil santai, bahkan bisa sampai tiduran di kasur kalau memang komputer dan kasur kita itu deket ya. Dan itu sesuatu yang gue nggak bisa lakuin aja sama si Razer ini, karena memang harus pakai kabel, dan gue nggak punya kabel yang panjang banget sampai bisa ke kasur. Sedangkan yang ini, gue coba colok dongle-nya ke PC gue yang ada di lantai, main di belakang, dan nggak ada masalah sama sekali. Koneksinya itu lancar, nggak ada delay juga gue rasain. Jadi ya mantep sih. Kita juga tetap bisa main pakai kabel kalau misalkan kita butuh lagi ngecas gitu. Jadi ya itu bakal aman. Memang kalau cuman dipegang doang sih ya yang Razer ini lebih kerasa premium lah. Dan gue nggak bakal munafik gitu, sebagai manusia ya suka aja pegang sesuatu yang kerasa premium, kerasa mewah, kerasa mahal.
Dan makanya itu gue lebih enak pegangnya si Razer ini. Tapi untuk harga yang 7 kali lipat lebih murah ya, ini udah solid banget dan menurut gue sih worth it banget. Dan ingat ini gue beli sendiri loh, bukan Rexus pinjemin unit ke gue, dan gue merasa ini worth it. Apalagi gue yang cuman main game casual banget, bahkan gue juga nggak main bola karena bola kan termasuk kompetitif ya, kita butuh stick yang responsif, yang cepet, yang enak itu untuk kita bisa main dengan benar. Gue kebetulan nggak main itu memang, jadi buat gue sih ini udah pas banget. Kalau kalian mungkin juga casual doang, gue rasa ini juga bakal pas untuk kalian. Ini salah satu barang yang bisa dijuluki sebagai barang murah meriah, dan ya gue sangat rekomen kalau kalian tertarik. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye bye.